Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari ini Bapak akan membawakan materi tentang leadership yang bertemakan menggapai emas di masa muda melalui jiwa kepemimpinan. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang katanya, ya. Oke, baiklah Bapak perkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Muhammad Muzaffar, ya. Biasa dipanggil kalau di setiap sekolah-sekolah kalian boleh manggil Bapak itu sebagai Pak Mumu. Yang penting jangan dibalik, ya. Kalau dibalik itu nanti ada di mana-mana atau bisa dikatakan Pak Umum lah, ya. Oke, Bapak di sini akan memberikan materi tentang leadership yang ditemakan untuk MPLS SMA KSBS AK 561 dengan tema menggapai emas di masa muda melalui jiwa kepemimpinan. Oke. Leadership, ya. Kira-kira leadership itu apa sih kalau menurut kalian semua? Ada yang udah tahu leadership? Leadership itu adalah kemampuan dalam mempengaruhi dan mengarahkan orang-orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan dan kesetiaan agar berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah diletakkan. Wah, terlalu rumit nih kayaknya pengertian leadership. Tapi ingat teman-teman, bukan hal yang rumit untuk pengertian leadership. Yang kalian harus garis bawahi, leadership itu adalah kemampuan mempengaruhi. Yang pertama, yang kedua itu adalah mengarahkan, dan yang ketiga adalah kepercayaan yang memiliki tujuan. Ya. Nah, kemampuan mempengaruhi, ya, kalian itu tujuannya bukan hanya langsung mempengaruhi orang lain saja, tapi dalam diri kalian, ya, dalam diri kalian sendiri itu kalian juga harus bisa mempengaruhi atau mengontrol diri kalian sendiri. Bukan hanya kalian harus mengontrol orang lain saja. Yang selanjutnya dalam mengarahkan di sini sebelum kalian mengarahkan orang-orang lain, kalian juga harus bisa mengarahkan diri kalian sendiri. Dan yang ketiga, kepercayaan. Banyak sekali orang saat ini mungkin tidak percaya diri, tidak percaya bahwa dirinya itu bisa. Padahal kepercayaan itu adalah salah satu kunci utama kita untuk meraih kesuksesan. Dan yang selanjutnya adalah tujuan. Jika kita sudah memiliki tujuan hidup yang jelas, maka kita akan bisa lebih mudah dalam memimpin diri kita sendiri. Ingat, sebelum kita memimpin orang lain, maka kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, ini adalah bentuk simpel dari pengertian dari leadership, yaitu mempengaruhi, mengarahkan, kepercayaan, dan memiliki tujuan. Jika kita sudah bisa mempengaruhi, kita sudah bisa mengarahkan, dan kita sudah bisa percaya terhadap diri kita sendiri, maka kita harus memiliki tujuan yang jelas. Ya, jadi keempat aspek ini sangat mempengaruhi diri kalian dalam membuat atau membentuk sebuah leadership atau memimpin diri kita sendiri. Setelah kalian bisa memimpin diri kita sendiri, ternyata dalam Islam itu juga sudah dijelaskan tentang yang namanya leadership. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, sangat jelas ternyata manusia hidup di dunia ini itu sudah ditakdirkan untuk hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Dan ulil amri di sini adalah para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini telah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Sebelum kita menjadi pemimpin orang-orang banyak, setidaknya kita bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, apakah diri saya pantas menjadi pemimpin? Ya, biasanya banyak sekali orang-orang yang belum percaya diri. Orang-orang masih bingung, apakah diri saya pantas jadi pemimpin? Ya, kan saya mah masih SMA Pak. Ya, saya mah belum pantas jadi pemimpin. Saya mah masih anak kecil Pak. Saya mah baru lulusan SMP kemarin Pak. Saya belum pantas jadi pemimpin. Nah, ini adalah kata-kata yang salah atau pemikiran yang salah. Bahwasanya sejak dini jiwa kepemimpinan itu harus ditanamkan pada diri kita sendiri. Apalagi kalian semua yang akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA. Kalian bukan siswa SMP lagi, kalian bukan siswa SD lagi yang masih meminta-minta atau dimanjakan oleh kedua orang tua kalian. Tapi kalian adalah siswa SMA yang saat ini akan menemukan jati diri kalian. Maka dari itu kalian harus bisa memimpin diri kalian sendiri.
Apa jawabannya? Katanya, ingat, semua orang ini dilahirkan di dunia ini adalah seorang pemenang, ya. Maka seorang pemenang pasti adalah seorang pemimpin. Minimal memimpin diri kita sendiri dan memimpin orang lain. Ingat, minimal memimpin diri kita sendiri. Loh Pak, kenapa Pak? Semua orang ini itu sebagai pemenang. Tahu nggak kira-kira? Kenapa sih kita sebagai pemenang? Dari mana sih kita menangnya? Menang apa nih? Lomba makan kerupuk kah? Lomba kelereng? Bukan. Anak-anakku sekalian, yang dimaksud oleh pemenang di sini adalah pada saat kalian berada di dalam rahim orang tua kalian, pada saat adanya pembuahan, itu banyaknya sel sperma yang masuk. Nah, kalianlah orang-orang terpilih atau sel kalianlah yang terpilih menjadi seorang pemenang. Nah, yang namanya pemenang itu pasti adanya itu di awal. Ada nggak kira-kira pemenang yang adanya di akhir? Ya, kita lomba nih, juara satu adalah pemenang lomba balap karung misal. Apakah pemenang ini adalah yang paling akhir? Bukan. Pemenang ini adalah yang awal. Yang namanya awal, orang yang paling depan itu adalah yang namanya pemimpin. Setidaknya kalau kita sudah menjadi pemenang untuk berada di dunia ini, maka kita juga minimal harus bisa memimpin diri kita sendiri dan lebih umumnya kepada pemimpin orang lain. Seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan menarik lagi. Apakah umur saya sudah cukup menjadi seorang pemimpin? Atau umur saya sudah terlalu tua menjadi seorang pemimpin? Kira-kira bagaimana? Ya, tadi telah dijelaskan semua orang itu adalah seorang pemimpin. Tapi apakah umur saya ini, saya mah masih muda atau saya mah udah terlalu tua menjadi seorang pemimpin? Ya, ingat, umur tidak menjadikan tantangan atau alasan kalian belum menjadikan pemimpin. Minimal kalian bisa menjadi atau memimpin diri kalian sendiri. Khususnya buat teman-teman yang akan masuk SMA tahun ini dan jauh dari orang tua, ya, itu setidaknya kalian harus bisa mandiri. Ya, mandiri itu bukan hanya mandi sendiri, bukan hanya makan sendiri. Tapi apa mandiri di sini adalah kalian harus bisa memanage waktu, menjadikan diri kalian sendiri itu sebagai disiplin atau pribadi yang baik. Nah, jawabannya apa? Tua itu pasti, sedangkan dewasa itu adalah pilihan. Semakin kita dewasa, maka jiwa kepemimpinan kita akan tumbuh dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya dewasa? Ya, tadi dikatakan tua itu pasti. Ya, namanya seorang pemimpin itu tidak melihat bagaimana batasan usianya, mau tua atau muda. Yang namanya seorang leadership itu bisa dibentuk dari sejak dini. Ya, buat kalian yang baru sadar, oh iya, ternyata tua itu memang pasti, tapi dewasa itu tidak. Bedanya tua dan dewasa itu apa? Kalau umur seseorang setiap tahunnya itu selalu bertambah, itu yang dinamakan tua. Ya, tapi kalau kedewasaan itu bukan dilihat dari umurnya, tapi dilihat dari pola pikir kalian. Bagaimana cara kalian bisa menyelesaikan masalah? Itu adalah bentuk dari kedewasaan. Lalu bagaimana Pak caranya agar kita dewasa? Cara agar kita dewasa itu mudah, anak-anakku. Cara agar kita dewasa yang pertama, jika kita sering mendapatkan masalah, ya, maka semakin kita banyak mendapat masalah, maka semakin juga kita akan dewasa. Karena kenapa? Orang yang mendapatkan masalah itu biasanya menyelesaikannya dengan cara pola pikir yang kritis. Tapi apabila kita mendapatkan masalah, kita justru malah menghindar dari masalah, itu artinya kita juga menghindar dari kedewasaan kita. Nah, pada dasarnya hidup manusia itu tidak akan luput dari yang namanya masalah atau ujian. Apabila kita menghindar dari ujian, maka kedewasaan juga akan semakin menghindar, semakin menjauh dari hidup kita. Tapi apabila kita menghadapi ujian itu, maka kedewasaan kita juga akan semakin terbentuk. Dimulai dari kedewasaan itu, kita juga akan membentuk sebuah yang namanya leadership atau memimpin diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kata yang sangat mengenai, yaitu tua dan dewasa. Nah, bagaimana sih Pak sifat seorang leadership itu? Ya, dari jiwa kepemimpinan kita di dalam tubuh manusia itu ada beberapa sinergi, ya, yaitu ada jiwa sosial, energi, komunikasi, disiplin, motivasi, stabilitas, emosi. Dari mulai yang namanya orang-orang dewasa, ya, orang dewasa
yang sudah memiliki pola pikir seperti adik-adik sekalian yang akan melanjutkan ke SMA, itu bisa dikatakan orang-orang yang mencari jati dirinya. Yang pertama, jiwa sosial. Pada saat kalian masuk ke pesantren nanti, kalian sudah pasti jauh dari orang tua. Yang pertama. Yang kedua, pada saat kalian masuk pesantren, kalian tidak akan tidur sendiri lagi, tapi justru banyak teman-teman kalian dari berbagai daerah. Nah, pertanyaannya, bisakah kita beradaptasi dengan orang-orang yang berbeda daerah, berbeda karakter dengan kita? Nah, kalau misalnya kita bisa berinteraksi, bisa memiliki jiwa sosial, jiwa antusias, nah berarti leadership atau jiwa kepemimpinan kita sudah tumbuh. Nah, jiwa sosial juga bisa tumbuh apabila kita itu saling membantu, saling berbagi, ya. Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya energi. Maksudnya energi di sini bagaimana, Pak? Maksudnya energi di sini adalah seorang pemimpin, seorang leadership, jiwa-jiwa muda seperti kalian itu harus memiliki energi yang lebih ekstra daripada orang tua. Kenapa? Karena pemikiran anak-anak SMA khususnya itu lebih jernih, lebih matang, lebih panjang dibandingkan orang-orang yang sudah tua. Ya, ingat, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kalau pemudanya saat ini saja sudah tidak memiliki energi, kalau pemudanya saja saat ini sudah malas-malasan, sering main gadget, terus main Mobile Legends dan yang lainnya, bagaimana bangsa kita ke depannya? Apakah bangsa kita ke depannya akan dibawakan oleh dinasti Mobile Legends? Tidak kan? Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya seorang yang beranjak dewasa, seumuran seperti kelas 10 SMA, itu juga sudah mulai berani berkomunikasi. Pak, saya dulu pada saat kelas 7, kelas 8 saya malu banget. Sampai kelas 9 saya tuh malu kalau ngomong di depan orang. Tapi kalau ngomongin orang di belakang mah berani, Pak. Kayak gitu. Nah, itu yang salah ya. Kalau misalnya kita memiliki jiwa kepemimpinan, ya, kita itu bukan hanya berani ngomong di belakang orang, tapi setidaknya kita harus berani ngomong di depan. Maksudnya ngomong di depan gimana? Bukan kalian disuruh ngomong di depan, suruh demo, bukan. Tapi apa? Kalian memiliki ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu kalian itu bisa diberikan lagi kepada orang lain. Itu yang namanya bentuk komunikasi seorang pemimpin. Artinya apa? Seorang pemimpin itu tidak pelit ilmu. Setidaknya ilmu yang kalian punya, ilmu yang kalian dapatkan tadi di sekolah, kalian berikan lagi kepada adik-adik tingkat kalian yang belum tahu. Atau kalian berikan lagi kepada teman-teman kalian. Bahkan ilmu itu bisa dalam bentuk nasihat. Ingat, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Dengan kata lain, tidak pelit ilmu, kayak gitu. Oh iya, Pak, nanti saya mah ingin berbagi ilmu, Pak. Kalau misalnya saya ulangan nanti, ini saya udah selesai gampang banget, teman saya belum, Pak. Saya mau kasih ulangan saya ke teman saya. Bukan seperti itu ilmu yang berbagi ilmu yang dimaksud. Itu namanya salah jika kita memberikan contekan kepada teman-teman kita. Nah, tapi komunikasi di sini adalah kalian memberikan ilmu. Ilmu di sini bukan hanya dalam bentuk contekan ulangan, bukan. Itu salah. Yang di sini adalah ilmu yang kalian dapatkan. Misal pengetahuan, kalian dapat apa di sekolah? Kalian komunikasikan kepada teman-teman kalian. Selanjutnya, kalian juga harus menstabilisasi emosi, ya. Untuk siswa kelas 10, ya, emosi itu biasanya sedang naik-naiknya di umur-umur kalian, ya. Di umur pada saat kelas 7, kelas 8, kelas 9, saya suka ini, kalau nggak dikasih ini saya pokoknya mau keluar dari rumah misal. Itu salah. Kalau nggak dikasih si A, kalau nggak dikasih B, saya intinya tidak akan makan. Itu juga salah. Kelas 10 bukan seperti itu pola pikirnya. Kelas 10 adalah kalian harus bisa memecahkan masalah kalian sendiri. Kalian tidak boleh bergantung kepada orang tua. Kalau kalian selalu bergantung kepada orang tua, kalian selalu menuruti ego kalian, maka kalian tidak akan dewasa. Saya kalau nggak dikasih uang jajan, saya mah nggak mau kesini. Saya kalau uang jajannya kurang, saya nggak akan kesini. Nah, itu juga salah, ya. Setidaknya kalian juga harus bisa memecahkan masalah kalian sendiri. Kalau saya misalnya uang saya kurang, saya bagaimana harus mendapatkan ini? Contohnya bisa dengan puasa atau apa yang lainnya. Seperti itu, ya. Karena memecahkan sebuah masalah itu
bagaimana kedewasaan kalian. Kalau pola pikir kalian seperti anak-anak, ya, akan sulit kita semakin dewasanya. Lanjut adalah motivasi pribadi. Setidaknya dalam diri kalian itu harus memiliki motivasi, ya. Jangan baru dikasih tugas matematika, pelajaran SMA ini sulit banget. Baru dikasih tugas B fisika, ini sulit banget, ini saya nggak bisa. Itu salah. Ingat, tanamkan pada diri kalian, yaitu kata-kata I can if I think I can. Ya, saya bisa jika saya berpikir saya bisa. Kalau kalian yakin bisa, kalian pasti bisa untuk melaksanakan itu. Masa iya seorang siswa kelas 10 kalah dengan soal matematika kelas 9, baru dikasih soal itu langsung nyerah? Tidak ada kata nyerah dalam kamus seorang pemimpin. I can if I think I can. Saya bisa jika saya berpikir saya bisa. Lanjut, disiplin. Selain itu, kalian juga harus memiliki jiwa kedisiplinan yang tinggi, ya. Di samping kalian sudah memiliki jiwa-jiwa yang lain, yang terakhir adalah disiplin. Nah, disiplin ini sangat penting untuk seorang pemimpin, karena disiplin untuk diri kita sendiri saja. Minimal kalian bisa membereskan tempat tidur kalian, membersihkan keadaan di sekeliling kalian, dan tepat waktu. Nah, itu merupakan modal utama untuk seorang pemimpin pemula. Yang terakhir adalah kekuatan doa, ya. Kekuatan doa, tadi Bapak telah sampaikan materi-materi yang dari awal sampai akhir kalian harus menjadi pemimpin. Minimal kalian harus menjadi pemimpin diri kalian sendiri. Kalian harus menjadi disiplin. Kalian harus bisa menguasai emosi kita, ya. Kalian harus bisa menjadi pribadi yang berguna untuk jiwa sosial kalian, untuk beradaan sosial di sekeliling kalian. Nah, yang paling utama itu adalah yang terakhir. Jika kalian sudah melakukan itu semua tapi kalian lupa dengan poin yang ini, itu akan sulit. Ingat, ya, usaha tanpa doa itu namanya sombong, ya. Doa tanpa usaha namanya apa? Itu namanya sia-sia. Doa tanpa usaha. Kita berdoa terus pagi, siang, malam, 7 hari 7 malam gak keluar-keluar. Ya Allah, aku ingin diberikan ini, ya Allah. Ya, gak mandi-mandi tuh misal, ya. Tapi percuma kalau kalian doa terus gak ada usahanya, juga percuma. Ya, tapi ingat, kalian selalu berusaha pagi, siang, malam, kalian selalu belajar, ya. Tapi saya kok nggak pintar-pintar. Kenapa? Ada yang kurang, yaitu doa. Kenapa? Karena saya usaha terus, tapi saya nggak bisa-bisa. Ya, doa. Itu namanya kalau usaha tanpa doa adalah sombong, ya. Karena kepintaran kalian, keinginan kalian semata-mata itu hanya dikabulkan oleh Allah, ya. Tanpa adanya Allah, ya, kalian tidak akan bisa apa-apa. Semua kelebihan yang kita miliki itu hanya semata-mata dari Allah. Ingat, sehebat apapun seorang pemimpin di dunia ini, semuanya semata-mata atas kehendak Sang Pencipta, ya. Dan berkat doa kedua orang tua kalian serta harapan kita di dalamnya, ya. Yang pertama adalah bagaimana Allah itu bisa mengkehendaki kita, mengkehendaki usaha kita. Selain itu apa yang paling kuat adalah doa kedua orang tua atau ridho. Ingat, ridhollahu biridho walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya kedua orang tua kalian. Maka dari itu jangan sekali-kali kalian menyakiti hati orang tua kalian. Jangan sekali-kali kalian tidak atau meremehkan ridho orang tua kalian, ya. Pada saat orang tua kalian ingin berkata A, ya, tetapi kalian ingin membantah, coba ingat-ingat lagi. Apabila orang tua kalian marah, maka Allah juga akan marah kepada kalian, ya. Jadi setidaknya kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, dan selebihnya kita bisa menjadi pemimpin untuk orang banyak. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, ya. Kalian harus bisa menjadi diri kalian sendiri, harus bisa menemukan motivasi diri kalian sendiri, dan bisa memimpin untuk orang lain. Selebihnya mungkin nanti kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.